mengenali tipu daya iblis laknatullah alaih, mengenali jaring-jaring yang telah disebarkan oleh iblis laknatullah alaih. Ada dua, Pak, yang zahir dengan yang hati. Nanti yang hati ini luar biasa lagi, Pak. Kita bahas yang zahir. Apa saja jaring-jaring iblis sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, jaring-jaring 11 itu ada jaring-jaring iblis itu adalah perempuan. Kaum perempuan ini, hadirin, mohon maaf, memegang peranan yang luar biasa pentingnya dalam tatanan masyarakat, Pak. Itu peranannya luar biasa, walaupun kita tidak menafikan peranan kaum laki-laki. Tapi hadirin, yang dimaksud adalah bahwa perempuan ini memegang kendali akhlak dalam sebuah negara. Perempuan akhlaknya baik, maka insya Allah negara, negeri itu baik seluruh akhlaknya, Pak. Perempuannya buruk, akhlaknya buruk semuanya, Pak. Itulah luar biasanya kekuatannya perempuan. Meskipun kadang kita menganggap lemah, remeh, apalagi di rumah kita ketemu istri, ya kan, kita kepala keluarga superior, hadirin. Tapi kenyataannya berapa banyak keluarga yang menjadi utuh, menjadi baik, melahirkan anak keturunan yang baik ketika perempuannya baik. Berapa banyak keluarga yang hancur lebur, bubar nggak karu-karuan ketika perempuannya nggak baik. Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Laki-laki sama perempuan berumah tangga, Pak. Laki-lakinya selingkuh, perempuannya, hadirin yang dirahmati Allah, bertahan sampai kemudian laki-lakinya itu bertaubat, Pak. Ya kan, mendolimi istrinya nggak karu-karuan kalau gitu kan. Ini keluarga bisa utuh, Pak. Tapi kalau istri yang selingkuh, bubar, Pak, selesai. Dah, itu di mana-mana seperti itu. Lu kok bisa, Pak Ustadz? Oh iya, karena konsepnya ini kan, kalau perempuan ini dituntut kesetiaannya, kalau laki-laki kan dituntut nafkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrihi wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua. Yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Nurul Haq beserta kepengurusannya. Yang kami muliakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah hadir dalam majelis kita. Maka untuk itu hadirin, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk menghindari, mampu untuk melawan ajakan kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih beserta dengan setan anak keturunannya. Hadirin, kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam menjalankan nilai taat kepada Allah, kita ini banyak faktor yang memang harus kita perhatikan. Ada orang yang mengatakan faktornya ini. Oke, iya, betul.
Tapi di dalam kitab Minhajul Abidin ini disebutkan secara terperinci dari awal dasar sampai nanti puncaknya. Sehingga kita nanti mengenali betul sistematis tentang bagaimana wujud nilai takwa itu dalam diri kehidupan perilaku kita. Bisa wujud seperti itu. Nah, ini diperincikan dari awal sampai akhir. Nah, hadirin, setelah mengetahui tentang bagaimana aturan-aturan nilai takwa, aturan-aturan menjalankan syariah, maka kita harus mempunyai motivasi yang kuat untuk selalu menjadi hamba Allah yang lebih baik dari satu hari ke hari yang lain. Motivasi itu harus ada. Kalau nggak ada, maka kita akan melemah, Pak. Tapi kalau saya harus lebih baik daripada kemarin dalam nilai takwanya, maka semangat terus. Ada target nilai tertentu yang harus kita wujudkan. Yang ketiga, hadirin, dalam kesempatan ataupun perjuangan untuk mewujudkan takwa ini, maka kita akan menghadapi beberapa hambatannya. Yang pertama kemarin dunia, dan bagaimana cara mensiasati dengan zuhud. Orang kalau sudah zuhud, insya Allah hadirin, aman, damai, sentosa, selamat, nikmat dalam taat. Kemarin sudah kita bahas itu, Pak. Yang pertama zuhud anil haram, zuhud dari perkara yang haram. Orang kalau sudah takut barang haram, selamat, Pak. Tapi kalau masih juga berani dengan perkara yang haram, maka hadirin, wujud ketakwaannya nggak akan sempurna dalam hidup seseorang. Yang kedua adalah zuhud dari perkara yang halal. Nah, dari perkara yang halal ini kita hadirin boleh memakan, boleh meminumnya, tapi jangan berlebihan. Ada batasan di mana ketika kita ini kedewasaan untuk mengambil sesuatu itu tidak berlebihan, baik itu makan, minum, tidur, dan lain sebagainya, bual, ngobrol, ketawa, pokoknya asal tidak berlebihan, itu insya Allah. Tapi sesuatu yang sudah berlebihan, itu pasti ada sesuatu yang buruk di dalamnya. Nah, ini mulailah kita lebih lagi tingkat sensitivitas rasa nilai taat lebih tinggi daripada sekedar meninggalkan perkara yang haram. Yang terakhir adalah zuhud dari selain mengingat Allah. Jadi pokoknya mengingat Allah terus. Satu saat saja kita tidak akan lepas dari mengingat Allah SWT. Yang mengingat Allah SWT macam-macam. Ada dengan zikrullah, ada dengan sholat, ada dengan membaca Al-Quran, ada dengan cuma ya Allah, eling kepada Allah gitu, Pak. Itu udah cukup. Pokoknya pikiran kita, hati kita selalu merasa bahwa kita itu terus bersama dengan Allah, ingat Allah SWT. Tidak perlu harus Allah, 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 betul dizikirkan, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, betul. Tapi batin kita, rasa kita, pikiran kita ini selalu ingat pada Allah, bahwa Allah mengawasi kita. Itu nanti akan meningkatkan daya sensitivitas rasa takwa kita kepada Allah SWT. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang menghadapi dunia. Nah, hambatan yang kedua adalah iblis, setan, ma'ajunudihi. Ini agak lebih sedikit membingungkan nanti, Pak. Tapi kita jalani saja. Perkara nanti paham tidak paham nanti wa a'lam bishawab. Jadi begini, Pak. Iblis ini menjerumuskan kita itu dengan berbagai macam tindakan tipu muslihat, yang penting asal kita ini enggak menjalankan nilai taat, intinya di situ. Jadi yang pertama ini kita digoyang akidah, jangan sampai beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Kalau gitu, alhamdulillah kita sudah lolos, maka kita digoyang, hadirin. Dalam nilai taat itu, dalam nilai iman itu nanti terkontaminasi iman kita. Ada nilai-nilai kemusyrikan, ada syirik-syirik khafi, contohnya misalkan kesombongan dan lain sebagainya, riak dan lain sebagainya. Ada juga yang mempercayai kekuatan selain Allah SWT, batu, akik, keris dan lain sebagainya. Tapi itu tidak, kemudian kita tidak boleh langsung gebyah-uyah. Orang yang percaya kepada keris musyrik, nggak juga begitu. Karena orang boleh jadi percaya kepada keris ini hanya sebagai asbab, alat saja, Pak. Sama dengan Bapak percaya kepada pisau, bisa untuk memotong-motong, kan gitu, Pak ya.
Bapak mempunyai pisau, Pak, gunanya untuk apa Pak pisau ini? Untuk memotong-motong Pak Ustadz. Apakah itu kemudian kita akan mengatakan musyrik? Kan belum tentu juga. Nah, kemudian kalau saya tanya, Pak, Bapak punya keris, kegunaannya untuk apa nih? Inilah Pak Ustadz, untuk istilahnya aksesoris saya. Semoga dengan keris ini saya kok menambah sugesti saya. Enggak apa-apa, keyakinan saya aman berkat asbab daripada keris ini, Allah memberikan ini. Enggak apa-apa, hanya sebagai alat saja. Mempercayai sebagai alat itu enggak apa-apa. Tapi kalau memberikan satu kepercayaan bahwa keris itu mempunyai nilai yang bisa memberikan manfaat dan madorot mutlak di keris itu, ya itu sudah musyrik gitu loh. Nah kemudian lanjut, nanti itu kita pembahasannya Pak. Selanjutnya, iblis ini kadang menggoda kita hadirin untuk malas ibadah. Kemudian setelah ibadah itu kita kemudian tergoda untuk memamerkan ibadah kita. Nah kemudian setelah kita bisa melalui itu semua, akhirnya kita menyembunyikan ibadah kita. Iblis gak pernah berhenti Pak. Dia menjerumuskan lagi, seakan-akan kita sudah paling baik karena ibadah kita sudah disembunyikan, sehingga kita ini menjadi orang yang keakuannya, egoismenya tinggi sekali tentang kebenaran terhadap dirinya. Yang lain salah semua, termasuk, mohon maaf ini Pak, kalau Bapak merasa bahwa dalam sholat itu sudah mengamalkan yang paling sunnah, ini mohon maaf Pak, sehingga jenengan seakan-akan oh yang lain ini nggak sunnah, saya doang yang sunnah. Kalau yang lain sholatnya masih penuh dengan kesalahan, penuh dengan kurofat dan lain sebagainya, ya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan sudah terkontaminasi iblis lagi itu Pak. Hati-hati sekali di situ. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemudian kita tidak boleh untuk menjadi lebih baik dari yang lain, itu boleh-boleh saja berusaha untuk menjadi lebih baik, tapi merasa lebih baik itu yang nggak boleh. Kalau berusaha, saya misalkan, saya dengan Pak Soekardi misalkan, Pak Soekardi pokoknya jangan sampai kalah dengan saya ibadahnya, saya juga punya keinginan saya jangan sampai kalah dengan beliau, ya bisa, boleh saja. Tapi kalau sudah saya merasa lebih baik dari beliau, itu yang salah Pak. Tapi kalau berusaha ibadah saya, nilai taat saya harus jangan sampai kalah dengan orang lain, kemudian kita memicunya, memacunya, sah. Yang salah adalah ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain. Lanjut kita Pak. Nah, nanti ketika sudah menyembunyikan, kita diberi hadiah-hadiah khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak hati kita itu, nanti kita bahas gerak hati Pak. Lanjut. Itu nanti diberi kemudahan, diberi makbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita langsung merasa sombong lagi. Tidak cuma sombong kepada manusia, bahkan sombong kepada Allah, merasa sudah tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi ibadah. Bahaya sekali ini Pak. Kenapa Anda nggak sholat? Saya ini kayak gini Anda udah sholat. Kenapa Anda nggak zakat lagi? Merasa sombong dengan kemampuan dirinya sehingga tidak mau lagi menjalankan nilai-nilai taatnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah diberi macam-macam Pak. Bapak doa saja sudah sakti mandraguna, kekayaan, kekuasaan, kesaktian, wah, pamoritas, kehormatan, sudah dapat semua. Akhirnya jangan di situ nanti tergelincir lagi setan. Nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi zakat, nggak perlu lagi tahajud, nggak perlu lagi zikir, nggak begitu Pak, tergelincir lagi nanti. Nah, alhamdulillah kalau di situ kok selamat, wah, jenengan sudah mulai masuk ini pintu-pintu derajat ma'rifatullah itu sudah masuk itu Pak. Dengan jenengan betul-betul nikmat dalam taat itu dirasakan. Nah, itu tahapan-tahapan bagaimana setan menjerumuskan kita. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sekarang bagaimana kita mengenali Pak, membentengi diri kita dari setan laknatullah alaih. Melawannya bagaimana? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, nahnu na'udzubillahi min dzalik minasyaitonir rajim. Kita ini hadirin, ini yang pertama, ini paling penting ini, karena kita nggak pernah melihat wujudnya setan. Bentuknya menggoda juga nggak nampak. Bentuknya menggodanya itu masuk dalam hati, masalahnya Pak. Setan itu masuk dalam hati, nah kemudian muncul nanti sebagai sebuah perilaku. Nah ini nanti khusus yang kedua. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita menang melawan setan laknatullah alaih. Yang pertama hadirin, kita selalu meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan setan ini Pak.
Ini pokoknya resep yang paling top markotop cuma di sini nih yang pertama, Pak. Karena kita nggak pernah tahu macam mana melawan musuh yang nggak nampak gitu loh kan. Dan macam mana melawan musuh yang dia menjerumuskan kita tapi nggak nampak. Oh, luar biasa, Pak. Susahnya luar biasa. Kalau saya misalkan bermusuhan dengan Pak Edi misalkan itu, naudzubillah, nampak. Beliau mukul, saya bisa menghindar. Saya mukul, beliau bisa menghindar. Gitu kan? Tapi ini kita musuh kita nggak nampak itu loh, Pak. Iblis laknatullah alaih. Maka susahnya luar biasa. Yang kedua, dia menggodain kita ini kadang kita nggak terasa kalau sudah dijerumuskan dia. Kalau yang dijerumuskan paling real ya diajak kemaksiatan, itu dijerumuskan paling real. Kalau diajak untuk sesuatu yang sudah di dalam taat, kadang kita diajak untuk melakukan perkara yang utama tapi meninggalkan perkara yang lebih utama. Wah, ini luar biasa lagi. Melakukan perkara yang utama untuk meninggalkan perkara yang lebih utama lagi, Pak. Wah, ini Masya Allah. Sampai di situ sudah kita, Pak. Nah, ini hadirin yang pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh hadirin untuk berlindung dari godaan setan. Maka sering-seringlah kita berkata ta'awuz itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, Pak. Itu nilainya tinggi sekali, Pak. Nah, kadang kita meremehkan. A'udzubillah sama bismillah ini kadang kita remehkan sekali. Padahal semuanya, kadang kita dalam membaca Al-Quran, kadang dalam kita sholat, kadang dalam kita itu kan semuanya harus kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu, Pak. A'udzubillah sama basmalah ini jangan sampai pernah lepas. Mau melangkah itu, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam mujahadah melawan iblis ini. Artinya kita terus berusaha setelah sekian banyak mengetahui jalan-jalan kebenaran. Nah, kita fokuskan berjalan di atas jalan kebenaran itu, Pak. Misalkan hadirin, dulu kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama manusia, atau kita berbuat maksiat, entah zina, entah minum khamr, entah meninggalkan sholat, entah apa sajalah, pokoknya kemaksiatan yang kemudian kita sudah alhamdulillah masuk di dalam kehidupan perilaku yang wujud, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di situ hadirin, ya sudah lurus saja, Pak. Digoda lagi untuk beli nomor, tinggalkan, jangan flashback kembali kemudian menjadi seseorang yang lebih rendah lagi derajatnya di hadapan Allah. Jangan, Pak. Fokus saja, walaupun godaan untuk ini itu tetap ada. Apalagi saya sering ceramah di kepolisian, Pak. Saya bilang sama beberapa audien jamaah polisi itu, Pak, jamaah polisi, terutama serse, reskrim, saya bilang, kalau saya tidak bermaksiat itu wajar, Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya memang nggak bersentuhan dengan tali-tali jaring-jaring maksiat itu. Kalau Bapak bisa nggak bermaksiat, wah itu jauh di atas saya nilainya. Karena kadang mereka berbenturan dengan tempat kerja mereka, ya seperti itu. Nangkap penjahat, nangkap perdagangan manusia, nangkap narkoba, harus masuk ke dunia mereka yang seperti itu. Kok bisa terhindar dari itu, luar biasa sekali, Pak. Lanjut. Nah, kemudian hadirin yang kedua adalah mujahadah sungguh-sungguh. Yang ketiga, nah ini, Pak, mengenali tipu daya iblis laknatullah alaih, mengenali jaring-jaring yang telah disebarkan oleh iblis laknatullah alaih. Ada dua, Pak, yang zahir dengan yang hati. Nanti yang hati ini luar biasa lagi, Pak. Kita bahas yang zahir. Apa saja jaring-jaring iblis sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, jaring-jaring 11 itu ada jaring-jaring iblis itu adalah perempuan. Kaum perempuan ini hadirin, mohon maaf, memegang peranan yang luar biasa pentingnya dalam tatanan masyarakat, Pak. Itu peranannya luar biasa, walaupun kita tidak menafikan peranan kaum laki-laki. Tapi hadirin, yang dimaksud adalah bahwa perempuan ini memegang kendali akhlak dalam sebuah negara. Perempuan akhlaknya baik, maka insya Allah negara, negeri itu baik seluruh akhlaknya, Pak.
Perempuannya buruk, akhlaknya buruk semuanya, Pak. Itulah luar biasanya kekuatannya perempuan. Meskipun kadang kita menganggap lemah, remeh, apalagi di rumah kita ketemu istri, ya kan, kita kepala keluarga superior, hadirin. Tapi kenyataannya berapa banyak keluarga yang menjadi utuh, menjadi baik, melahirkan anak keturunan yang baik ketika perempuannya baik. Berapa banyak keluarga yang hancur lebur, bubar nggak karu-karuan ketika perempuannya nggak baik. Mohon maaf ini, mohon maaf ya. Laki-laki sama perempuan berumah tangga, Pak. Laki-lakinya selingkuh, perempuannya hadirin yang dirahmati Allah bertahan sampai kemudian laki-lakinya itu bertaubat, Pak. Ya kan, mendolimi istrinya nggak karu-karuan kalau gitu kan. Ini keluarga bisa utuh, Pak. Tapi kalau istri yang selingkuh, bubar, Pak, selesai. Dah, itu di mana-mana seperti itu. Lu kok bisa, Pak Ustadz? Oh iya, karena konsepnya ini kan, kalau perempuan ini dituntut kesetiaannya, kalau laki-laki kan dituntut nafkahnya. Maka dalam pandangan, meskipun ini nggak boleh nih, Pak, jangan sampai berzina nih. Karena zina yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, itu hadirin, azabnya itu, Pak, tebusannya aja, itu namanya zina mukson, tebusannya itu dilemparin batu sampai mati, Pak, dirajam. Kalau zinanya anak yang masih gadis, masih perjaka, itu hanya dicambuk, Pak, dijilid, diusir 1 tahun dari kampungnya, tidak boleh balik lagi, nanti setelah 1 tahun baru balik. Itu cuman gitu. Nah, tapi kalau yang sudah berkeluarga, dirajam sampai meninggal, Pak, zina mukson itu luar biasa di situ. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, betul-betul mengetahui jaring-jaring iblis. Jaring iblis yang zahir itu adalah salah satunya kaum wanita. Maka kalau dalam negeri itu kok kaum wanitanya jelek, Pak, naudzubillah. Sekarang begini, Pak, ada perempuan, ya kan, pakai baju yang super ketat, minim, kita nengok, pikiran kita udah nggak karu-karuan, pikiran kita gitu loh. Itu kan pikirannya yang kotor. Loh, sifat dasar kita ini mempunyai nafsu seksual. Sifat dasar manusia itu mempunyai nafsu seksual, dipancing dengan aroma-aroma yang berbau seksual, ya terpancing gitu loh, Pak. Sama dengan kita ini mempunyai sifat asli kita itu adalah membutuhkan makanan. Kemudian di depan kita ada makanan lezat, enak, aromanya kuat, kita sedang lapar pula. Bohong kalau nggak kepingin. Kalau kemudian ada orang mengatakan, nah itu pikiran Anda aja yang pikirannya ke makanan terus. Loh, memang dasar sifat manusia itu butuh makanan kok gitu. Siapa sih yang nggak butuh makanan? Siapa sih yang nggak butuh seksual, kan gitu, Pak, ya. Nah, ini salah satu jaring-jaring itu. Tapi apakah semua perempuan begitu? Ya nggak juga. Perempuan yang baik-baik, yang membuat negara utuh, keluarga utuh, masih jauh lebih banyak daripada perempuan yang menjadi jaring-jaring iblis laknatullah alaihi. Gitu loh. Jadi kita tidak boleh kemudian, wah ini jaring-jaring iblis, semua perempuan, oh nggak bisa, Pak. Yang dimaksud jaring-jaring iblis adalah perempuan-perempuan yang digunakan oleh iblis untuk menjerat mangsanya. Nah, gitu loh maksudnya. Yang kedua, mohon maaf, ada lagi, Pak, para dukun yang peramal-peramal, cenayang dan sebagainya itu, Pak, yang memberikan ramalan-ramalan. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang benar nggak butuh ramalan, cukup wa tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil. Cukup bertawakal kepada Allah, takdir biar berjalan, Pak. Yang baik kita syukuri, ya kan, yang takdir buruk menimpa kita, musibah dan lain sebagainya, sabar ikhlas menjalani, selesai. Gitu loh. Kadang diramal dan kita percaya, oh jangan, Pak, nggak usah, tinggalkan ramalan-ramalan tersebut. Tapi kadang benar ramalan itu, oh iya, Pak, iblis ini mencuri, Pak. Jadi gini, takdir seseorang itu turun dari langit, dicuri oleh iblis, dihembuskan oleh buhul-buhulnya. Buhul-buhul iblis itu adalah para dukun, para cenayang tadi. Dia memberikan keterangan kepada para mangsa-mangsanya ini. Makanya hadirin sekali, hadirin yang suka ilmu terawangan ini hati-hati sekali, harus syariahnya kuat.
Kalau nggak kuat nanti ilmu terawangan bisa dipengaruhi oleh iblis. Namanya terawangan kok Pak, mengandalkan sinyal, ya kan? Kita nggak pernah tahu sinyal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari iblis, gitu loh. Kalau iblis sempat masuk, kemudian kita terawan, ngeramal kita Pak, nggak usah. Berbeda dengan misalkan Bapak datang ke tempat saya, Pak Ustadz, saya punya HP hilang Pak Ustadz. HP itu di mana ya Pak Ustadz? Nah kan gitu. Nah kemudian Bismillah, saya istikharah meminta petunjuk kepada Allah. Itu berbeda, itu bukan ngeramal Pak. Itu perkara yang sudah terjadi, kemudian kita mendeteksi perkara yang sudah terjadi. Kalau yang namanya ramalan, perkara itu belum jadi. Misalkan, Pak, Bapak bawa HP, hati-hati Pak, 2 hari lagi Bapak ini saya ramal HP-nya mau hilang Pak. Nah ini ramalan, sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, ini bukan ramalan, ini mendeteksi sesuatu perkara yang dohir, itu loh. Nah hadirin, orang yang beriman dengan keimanan benar kepada Allah cuma satu, tawakal, pasrah kepada Allah, jalani ikhtiar, semangat. Pokoknya asal ikhtiar semua dijalani, insya Allah Pak. Nah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, orang beriman. Jadi jangan kemudian mempercayai dukun, ini yang dohir. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang ketiga, alat-alat musik Pak. Alat-alat musik. Alat musik ini hukumnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau menurut kita fikih-fikih lama, fikih-fikih klasik, itu termasuk alat-alat yang haram. Ini kalau mengikuti fikih lama. Kenapa hadirin? Karena dengan adanya musik-musik itu orang akan melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesini ternyata alat musik tidak cuma dijadikan alat untuk seneng-seneng, tapi ada juga manfaatnya, digunakan alat untuk dakwah, digunakan alat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kayak Jalaluddin Arumi itu kan dalam thariqahnya malah ditabuhin. Kemudian munajatnya itu, suluknya itu kan malah joget-joget keliling muter-muter itu Pak. Nah kesini akhirnya alat musik menjadi sesuatu yang logo, sesuatu yang dikaitkan bagaimana seseorang itu menggunakan manfaatnya. Maka kemudian muncullah, bisa jadi alat musik itu haram, bisa jadi alat musik itu mubah atau makruh, sehingga mengandung unsur baik buruknya itu tergantung nanti penggunaannya. Ada yang mengatakan akhirnya sampai begitu, karena alat musik hanyalah sebagai alat yang dia tidak bisa memberikan manfaat, madorot apapun ketika alat itu tidak digunakan. Bapak punya parang, hukum parang bagaimana? Ya sudah, hukum parangnya belum ada. Kalau Bapak digunakan baca orang ya haram, kan itu. Kalau Bapak gunakan untuk sesuatu yang baik, menyembelih hewan kurban, yang malah menjadi sunnah, kan gitu. Karena untuk menyembelih digunakan parang gitu loh Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, sampai akhirnya kemudian bergeserlah hukum musik itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah musik yang mengandung sesuatu yang melalaikan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai. Maka ini nanti dari lalai itu akan muncul maksiat berikutnya, Pak. Kalau Anda mengatakan, oh nggak bisa Pak Ustadz kalau diharamkan, saya kan membahas tidak alat musiknya. Setelah alat musik itu digunakan, alat musik digunakan, mulai joget, kemudian bertahap-bertahap, akhirnya mesti kemudian puncaknya maksiat nanti Pak. Lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep-konsepnya seperti itu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang berkaitan dengan iblis laknatullah alaih, yang zahir, yang batin ini Pak. Nah ini Pak, jadi seluruh perilaku kita ini hadirin itu dipengaruhi betul oleh gerak hati. Sekali lagi, seluruh perilaku kita ini dipengaruhi betul oleh gerak hati. Maka gerak hati ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Gerak hati ini menjadi sesuatu perkara yang kunci, inti dari semuanya, itu gerak hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini konsepnya itu adalah perkara yang selalu memerlukan bimbingan, petunjuk. Jadi begini, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh hati. Hati sendiri ini hadirin itu dipengaruhi oleh sesuatu yang menjadi pembisiknya.
Ini hati-hati di sini. Karena pemahamannya jangan sampai keliru nanti ke belakangnya. Idza wulida li ibni Adam, ketika anak Adam itu dilahirkan, mauludun, anak-anak Nabi Adam, qaranallahu ta'ala qaranallahu subhanahu bihi amalakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyertakan pada anak itu malakan malaikat, wa qarana syaitana, dan kemudian syaitan pun menyertakan bihi syaitonan, kepada mereka adalah sebuah syaitan. Fa syaitanu jaimun ala udunin qalbi ibni Adam. Lalu hadirin, setan itu bertengger ala udunin qalbi ibni Adam, atas telinga sebelah kiri hatinya anak Adam. Wal malakun jaimun ala udunin qalbi al-iqbil ala bismillahirrahmanirrahim ala udhuni qalbihil aiman fahuma yad'uwa nihi. Sedangkan malaikat itu jaimun bertengger ala udhuni qalbil aiman, bertengger di telinga hati sebelah kanan, yang dia akan memberikan petunjuk, membisikkan untuk kepada ke arah kebaikan. Jadi gini Pak, anak manusia, jenengan, saya, anak kita, itu begitu lahir hadirin, Allah sertakan malaikat. Satu malaikat untuk membimbing hati kita, dia berada di sisi kanan kita, untuk membisikkan apa kebaikan-kebaikan, petunjuk arah kehidupan yang baik. Menurut Imam Ghazali itu disebut dengan nama malaikat mulhim. Inspirasi bisikan hati untuk mengajak ketakwaan namanya ilham. Kali lagi ya Pak ya, setiap anak manusia itu lahir, Allah subhanahu wa ta'ala utus satu malaikat. Jadi Bapak itu ada malaikatnya. Apakah itu yang disebut dengan korin wa alam bisawab? Karena korin itu berasal dari jin. Kita punya korin semua Pak, yang persis mirip kita semua korin itu Pak. Nah hadirin, itu kemudian malaikat itu menurut Imam Ghazali rahmatullah alaih namanya malaikat mulhim. Sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk yang dibisikkan oleh malaikat itu namanya ilham. Maka ketika Bapak ada keinginan untuk berbuat baik, hati kemudian condong kepada berbuat baik, itulah ajakan dari malaikat jenengan yang mengilhami hati kita, yang memberikan petunjuk kepada hati kita. Pengen sedekah, niat pengen sholat, niat pengen, walaupun nanti nggak terjadi gitu, walaupun nggak terjadi, kemudian mengetahui nilai baik dan nilai buruk, itu malaikat. Rasakan di situ Pak, karena kita ngaji rasa di sini, maka jenengan rasakan itu. Nanti ada lagi khotir. Khotir itu lebih terperinci lagi Pak. Ada khotir yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khotir yang kemudian cenderung kepada nafsu, begitu seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian iblis, setan tidak kalah juga. Setan mengutus satu setan, ditempatkan di sebelah kiri kita untuk membisikkan, untuk menyatakan, untuk menggoda kita agar kita jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setan laknatullah alaih. Jadi di kita ini Pak, ada sisi lain malaikat, ada sisi setan. Kalau kita ini kok ada pemikiran, ada gerak hati untuk bermaksiat kepada Allah, maka yang membisikkan setan itu. Mau ngaji males, mau ke masjid males, mau sedekah khawatir nanti menjadi miskin, sayang. Kok jenengan sudah mempunyai pemikiran, gerak hati yang menghalangi untuk nilai taat, itulah yang diilhamkan oleh, dibisikkan oleh setan laknatullah alaih. Nah setan ini yang bertengger ini namanya setan was-was. Ini Pak, orang kalau sudah terjangkit bersemayam penyakit was-was susah sekali Pak berhentinya. Dan saya mengalaminya Pak. Ujungnya hanya saya ini kadang tercecer dalam nilai-nilai ibadahnya. Was-was Pak. Kadang kencing sepertinya nggak tuntas. Sholat kadang kepingin yang sempurna, nggak konsentrasi. Hanya diulangi lagi. Berwudu kadang kayaknya seperti kurang sempurna, diulangi lagi. Padahal inna wa ghafurur rahim. Bapak ingat kalau sudah terjangkit penyakit itu penyakit itu Pak. Inna Allah ghafurur rahim, sudah kerjakan aja. Masalah diterima atau tidak mutlak itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala kok.
bukan kita yang menghukumi kok. Kalau kita kemudian harus sempurna baru bisa ibadah, ya nggak ada yang ibadah nanti Pak, gitu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis ini Pak dan malaikat ini akan selalu berperan. Yang satu akan terus tidak pernah bosan-bosannya putus asa untuk selalu mengajak kepada kebaikan. Sementara yang satunya enggak. Dia juga enggak akan putus terus untuk mengajak keburukan. Nah, ini setelah kita melihat, memahami ini, rasakan. Kalau ada sesuatu bisikan, ajakan kok jauh dari nilai taat, rasakanlah. Disitulah iblis sedang melakukan fungsi tugasnya Pak. Dan itu akan terus tiap saat. Iblis akan menjaring kita lewat perempuan, lewat musik, lewat macam-macam Pak. Dan kadang kita ini sudah di dalam masjid sendiri, sudah dalam nilai taat sendiri, dibenturkan lagi dengan satu sikap merasa paling baik, merasa lebih baik dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Nah, hadirin, cara menanggulanginya setelah kita mengenali itu, maka marilah Pak. Yang pertama, kita terus Pak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari godaan iblis ini. Maka ta'awuz itu jangan pernah tinggalkan. Yang kedua, hadirin, mari kita mujahadah sungguh-sungguh, bersusah payah Pak. Lawan Pak. Dari sesuatu keinginan untuk maksiat dan keinginan untuk meninggalkan taat itu kita lawan. Justru kita taatnya kita tambahi, maksiatnya kita semakin tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga, ini kita kenali tadi Pak. Nah, setelah kita mengenali jaring-jaringnya, kita tinggalkan. Dalam arti kita tinggalkan, bukan kemudian kita meninggalkan istri kita dan sebagainya, enggak juga. Kita hindari sesuatu yang menjerat kita sehingga kita berada dalam nilai maksiat. Kita tinggalkan. Ya pelan-pelan Pak. Saya sendiri dengan musik itu senang sekali Pak. Lagu jenis genre apa saja itu senang Pak. Mau rock, mau dangdut, mau gambus, mau nasidaria atau apa itu saya senang semua Pak. Gitu loh. Yang penting musik itu jangan melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mulai melalaikan taat, perempuan laki-laki joget kemudian jadi satu nggak karuan, nah itu sudah. Itu jelas semuanya menjadi haram semua Pak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai penutup Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting sekali adalah mengenali gerak hati kita. Karena perilaku kita tergantung, terpengaruh sekali oleh gerak hati kita. Kita sadari bahwa setiap dari diri kita itu ada satu malaikat dan satu iblis yang selalu menyertai diri kita Pak. Yang terakhir sebagai penutup hadirin dalam pengajian ini, sekali lagi alhamdulillah ini Bapak ada kesempatan kita untuk beramal jariah Pak tentang sumur. Yang kemarin kan di Pulau Pucung itu alhamdulillah tinggal menggali saja, sudah selesai. Ini ada lagi Pak, Bapak kalau di makam Sungai Carangabadi itu kan Pak, makam Sungai Carangabadi itu di sana sudah alhamdulillah ada musolanya. Nah, saya itu punya forum Pak, namanya Forum Cinta Tanjung Pinang. Forum ini kami dirikan untuk di bidang sosial keagamaan. Salah satunya divisi fardu kifayah. Kalau ada jenazah yang tidak mempunyai keluarga, kemudian tidak mempunyai siapa-siapa di lingkungan kita, atau ada jenazah yang tidak dikenali, ya kan? Pak RT repot nih, siapa yang mau saya ajak ini? Karena nggak ada dananya dan lain sebagainya, kan itu toh Pak. Nah, Bapak silahkan Pak, telepon Forum Cinta Tanjung Pinang, kami sudah menyediakan. Jenazah itu Bapak antar saja ke pemakaman Batu 12 itu Pak, Carangabadi, antar ke sana, letakkan aja di situ, telepon kami sudah siapkan petugasnya Pak. Langsung dimandikan, dikafani di situ, disolatkan di situ, dikebumikan di situ Pak. Makanya kami di situ ada satu musola. Nah, satu musola yang dibuat. Nah, sekarang sedang membangun sumur, Pak. Sedang membangun sumur. Sumur ini nanti digunakan untuk memandikan karena saat ini belum ada sumur. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai saat ini kadang dari PDAM, kadang dari bawah minta kawan, minta tetangga itu. Nah, kita sekarang akan mengadakan sumur itu. Nah, kami ajak bapak-bapak untuk berdonasi untuk menitipkan amal jariah di sumur ini Pak. Silakan.
Yang dibutuhkan 8.800.000 Pak. Nah silakan Bapak-Bapak, ini baru masuk uang 1 juta sebelum nanti saya tutup. Karena yang kemarin di Pulau Pucung itu Pak 3 hari putus Pak, 3 hari aja selesai. Nah ini jangan sampai kemudian Bapak tertutup ini. Saya Pak Ustadz mau nyumbang ke sana donasi 50.000, ya monggo, terserah mau berapa, kumpulkan kolektif, nah amal jariah donasi di sana. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita jaga hati kita dan kita terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang selalu taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa dua majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.